Sahabat-sahabat Kristus, salam jumpa dalam acara Sabtu, Sarapan Bersama Tuhan. Adapun menu sarapan hari ini diambil dari Yohanes pasal 5 ayat 5 dan 6. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Maukah engkau sembuh? Pertanyaan ini diajukan oleh Tuhan Yesus Kristus kepada seorang pesakitan yang sudah putus asa dan apatis karena sudah terlalu lama mengharap kesembuhan namun tidak kunjung terwujud. Tahun demi tahun ia berharap dan terus berharap sehingga tanpa terasa sudah 38 tahun ia menanggung penderitaan karena sakit penyakitnya. Ya, betul. 38 tahun. Satu kurun waktu yang bisa membuat orang berpengharapan berubah menjadi putus asa dan apatis. Seorang pesakitan yang menderita selama 38 tahun itu hanya memiliki satu-satunya pengharapan yang ia yakini bisa menyembuhkan dirinya, yaitu mujizat yang secara acak dan tidak terduga kadang terjadi di kolam Bethesda. Karena sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan airnya. Dan barang siapa yang lebih dahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air kolam itu, maka menjadi sembuh apapun penyakitnya. Yohanes pasal 5 ayat 4. Kolam Bethesda terletak di lingkungan Bait Allah, yaitu di dekat pintu gerbang domba yang mempunyai 5 serambi. Di masing-masing serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam untuk mengharap belas kasihan dari Allah. Hal ini sesuai dengan nama kolam tersebut yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda, artinya rumah belas kasihan. Kisah yang menyatakan malaikat Tuhan sewaktu-waktu turun menggoncang kolam Bethesda dan menyembuhkan sakit penyakit orang yang lebih dahulu masuk ke dalamnya, kemungkinan besar merupakan kepercayaan penduduk setempat turun-temurun dan nampaknya juga dipercaya oleh seorang pesakitan yang ditanya oleh Tuhan Yesus Kristus. Maukah engkau sembuh? Yohanes pasal 5 ayat 6. Maukah engkau sembuh? Pertanyaan ini mungkin tidak perlu ditanyakan kepada seorang pesakitan, karena memang itulah yang ia harapkan, dan itulah sebabnya ia menjawab, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang, dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Yohanes pasal 5 ayat 7. Nampak jelas adanya keputusasaan dalam jawaban pesakitan tersebut. Karena sudah terlalu lama berharap, namun tidak pernah terwujud. Penantian selama 38 tahun memang merupakan waktu yang cukup lama untuk bisa memupus suatu pengharapan dan menukarnya dengan keputusasaan dan rasa apatis. Mungkin di awal pengharapannya, ia masih bergairah untuk bersaing dengan para pesakitan lainnya. Tetapi seiring berlalunya waktu, akhirnya ia menyadari bahwa sangatlah kecil kemungkinannya untuk menjadi orang pertama yang lebih dahulu masuk ke dalam kolam Bethesda ketika airnya mulai goncang. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan fisiknya dan juga tidak adanya orang yang membantu menurunkan dirinya ke dalam kolam itu. Sehingga saat ia menuju ke kolam itu, pesakitan lainnya sudah turun mendahului dirinya. Pesakitan itu hanya disebut oleh Yohanes sudah menanggung penderitaan selama 38 tahun.
tetapi penyakit apa yang menerpanya dan bagian tubuh mana yang sakit tidak disebut secara spesifik. Oleh karena itu kita hanya dapat menduga bahwa kemungkinan besar pesakitan itu menderita kelumpuhan. Dugaan kelumpuhan ini didasarkan pada 3 alasan. Pertama, pesakitan itu berbaring di salah satu serambi dekat kolam Bethesda dan ia sudah lama dalam keadaan itu. Yohanes pasal 5 ayat 6. Kedua, pesakitan itu mengalami kesulitan untuk menuju ke kolam Bethesda dan juga kesulitan untuk turun ke dalamnya tanpa bantuan orang lain. Yohanes pasal 5 ayat 7. Ketiga, pesakitan itu disuruh oleh Tuhan Yesus Kristus untuk bangun, mengangkat tilamnya dan berjalan. Dan pada saat itu juga ia sembuh sehingga dapat melakukan segala hal yang difirmankan oleh Tuhan Yesus Kristus. Yohanes pasal 5 ayat 8 dan 9. Selain itu, kelumpuhan itu kemungkinan besar merupakan hukuman atas dosa si pesakitan. Hal ini didasarkan pada nasihat Tuhan Yesus Kristus. Engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Yohanes pasal 5 ayat 14. Maukah engkau sembuh? Pertanyaan ini diajukan oleh Tuhan Yesus Kristus kepada seorang pesakitan yang sudah menanggung penderitaan selama 38 tahun. Apabila ditimbang dengan nalar yang sehat, tentu pertanyaan ini boleh digolongkan sebagai pertanyaan yang konyol. Tetapi pesakitan itu sudah putus asa dan apatis, sehingga bahkan untuk marah terhadap pertanyaan yang terdengar konyol pun ia sudah kehabisan daya. Begitu putus asanya pesakitan itu, sehingga sama sekali tidak terlintas di dalam benaknya suatu pengharapan bahwa orang yang mengajukan pertanyaan konyol tersebut bukan hanya berkuasa menyembuhkan dirinya dari penyakit yang merusak jasmaninya, melainkan juga dari penyakit yang merusak rohaninya dengan mengampuni dosanya. Oleh karena itu, pertanyaan yang terdengar konyol ini berubah menjadi wajar dan bahkan penuh kuasa ketika diajukan oleh Tuhan Yesus Kristus. Karena sejatinya ia adalah Allah yang maha kuasa, yang berkuasa melakukan segala perkara. Baginya mujizat itu nyata. Sahabat-sahabat Kristus, maukah engkau sembuh? Terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu